Setibanya di kabin, Lee pun baru sadar kalau ada dua lubang sebesar 20 cm di lantai pesawat. Wah, lubang itu membuat tekanan udara dari luar masuklah itu ke dalam pesawat kan, hingga berpotensi bisa membahayakan penerbangan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini wae? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, untuk menemani waktu luang kalian di malam Rabu ini, aku akan datang kembali dengan membawakan sebuah kisah tentang pembajakan pesawat request dari aku yang bernama Devi dari Lampung. Makasih ya Devi ya. Nah, jadi seperti yang sudah aku tulis di judul, pembajakan pesawat ini menimpa maskapai penerbangan milik Korea Selatan di tahun 1971. Ketika sedang mengudara di ketinggian, seluruh penumpang pesawat ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan bom yang sengaja diledakkan oleh seorang pemuda. Nah, tidak lama setelah bom itu meledak, pemuda ini menghampiri pilot dan mengancam mereka supaya menerbangkan si pesawat ini menuju ke Korea Utara. Ancaman itu tentunya membuat penumpang semuanya panik karena pada masa itu hubungan dari Korea Utara dan Korea Selatan juga sedang memanas-memanasnya akibat masalah perbedaan ideologi dan juga perang saudara yang tidak kunjung usai. Nah, plot twistnya lagi, pelaku pembajakan ini melakukan aksi nekatnya ini karena dia termakan berita yang tidak benar atau hoax. Nah, kira-kira berita apa yang dia dengar dan apakah semua penumpang di dalam pesawat ini berhasil selamat? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan pembajakan pesawat Korea Selatan di tahun 1971 ini, aku mau ceritakan sedikit pembajakan pesawat Korea di tahun 1969 karena pembajakan pertama ini tuh masih berkaitan dengan pembajakan di tahun 1971 ya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu semua, Korea Utara dan juga Korea Selatan sudah lama bersih tegang karena perbedaan pandangan politik, di mana Korea Selatan atau Korsel ini menganut ideologi kapitalisme, sementara Korea Utara atau Korut menganut paham komunisme ya. Nah, perbedaan itulah yang membuat Korut dan Korsel ini terlibat perang saudara selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Akibat dari perang itu, Korut dan juga Korsel ini bahkan sampai membagi wilayah mereka menjadi dua bagian dengan garis pemisah yang dikenal dengan sebutan garis demarkasi militer atau GDM. Nah, GDM ini membuat warga Korsel tidak bisa sembarangan pergi ke Korea Utara dan begitu juga sebaliknya. Dan by the way, aku juga sudah pernah ya membahas sejarah dari perang Korut dan juga Korsel di video aku sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat nonton, kalian bisa nonton habis video ini gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya, Jadi meskipun sudah dipisahkan oleh garis pemisah tadi, kedua negara itu pun masih terus juga terlibat konflik, Puncaknya pada tanggal 11 Desember tahun 1969 ada sebuah kejadian di mana pesawat komersial milik Korsel melenceng dari tujuan penerbangan mereka dan tiba-tiba melakukan pendaratan di Korut. Nah, jadi waktu itu ceritanya, hari itu sebuah pesawat Korea Air dengan jenis NAMCS YS-11 terbang dari kota Gangneung menuju ke Seoul pada jam 12:25 siang. Pesawat itu membawa 2 pilot, 2 pramugari dan juga 46 penumpang. Jadi di dalam itu ada total 50 orang ya, Nah, pilot pesawat itu bernama Yoo Byung-ha dan co-pilotnya bernama Cho Sok-man. Nah, 15 menit setelah mereka lepas landas, pesawat itu tiba-tiba malah berputar arah menuju ke arah Korea Utara. Nah, setelah mereka mengudara selama kurang lebih 52 menit, pesawat Korea Air YS-11 itu akhirnya betul-betul mendarat di Bandara Sondok yang ada di Korea Utara. Kejadian tidak biasa itu tentu membuat pemerintah Korsel panik lah mereka semua ya kan. Mereka menduga pesawat Korea Air ini sudah dibajak atau disabotase oleh pemerintah Korut ya. Terus 2 hari kemudian di tanggal 13 Desember tahun 1969, pemerintah Korut tiba-tiba mengumumkan ke media massa bahwa ada pesawat komersil asal Korsel yang datang ke wilayah Korut tanpa diundang. Nah, pihak Korut pun mengklaim bahwa Yoo Byung-ha atau pilot si Korea Air ini sengaja menerbangkan si pesawatnya itu ke Korut. Karena apa? Karena dia memang mau menjadi warga negara Korea Utara. Kata Korea Utara kayak gitu. Pernyataan itu tentu menimbulkan kontroversi lah ya kan di kalangan Korea Selatan, di mana mereka tetap kekeh beranggapan kalau pesawat Korea Air itu mendarat ke Korut karena pasti dipaksa, bukan karena keinginannya si pilot. Nah, dari pemikiran itu
itu pemerintah Korsel pun langsung meminta bantuan pada PBB dan juga Palang Merah Internasional untuk membantu bernegosiasi dengan Korut supaya mereka mau memulangkan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat Korsel itu. Tapi pada saat negosiasi itu berlangsung, pemerintah Korut ini menolak mentah-mentah negosiasi itu. Oh, nggak bisa kayak gini. Kami nggak bisa balikin pesawat ini ke kalian. Orang mereka kesini tuh atas kemauan mereka sendiri kok, kata Korut kayak itu. Nah, penolakan yang dilakukan sama Korut ini tentunya langsung memicu kritik dari berbagai negara lain bahkan di mana mereka menuntut pemerintah Korut untuk segera mengabulkan permintaan dari Korsel. Dan setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya pada tanggal 5 Februari 1970 Korut pun bersedia memulangkan 39 warga negara Korsel yang masuk ke Korut tadi. 39 ini terdiri dari 6 penumpang perempuan dan juga 33 penumpang laki-laki. Sementara itu 11 orang lainnya yang nggak dibawa balik ke Korsel ini terdiri dari 4 awak pesawat dan 7 penumpang yang tidak dibebaskan karena pemerintah Korut itu beralasan 11 orang ini punya keahlian khusus yang mengkhawatirkan akan membahayakan Korut. Dan memang betul, selain awak pesawat, ke-7 penumpang yang disandra itu dari 11 ini memiliki pekerjaan strategis di bidang media dan informasi. Ada yang bekerja sebagai jurnalis di media cetak media cetak Korsel, dan ada juga yang menjabat sebagai direktur program penyiaran di salah satu stasiun televisi di Korea Selatan. 11 orang ini yang punya jabatan itu nggak mau dipulangkan. Nah, udahlah itu akhirnya nggak lama setelah ke-39 penumpang dibebaskan, pemerintah Korsel pun langsung melakukan penyelidikan dengan mewawancarai para penumpang lah ya kan. Nah, dari situ akhirnya terungkap kalau pesawat Korea Air ini dibajak oleh seorang warga Korsel namanya Cho Chang-hee. Meskipun si Cho ini adalah warga Korea Selatan, menurut penelusuran polisi, dia ini memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai mata-mata dan juga simpatisannya Korut. Nah, udah setelah fakta itu terungkap, pemerintah Korsel pun langsung mendesak si Korut ini supaya Korut bersedia memulangkan lagi lah yang 11 orang penumpang yang masih mereka sandra ini. Tapi lagi-lagi permintaan itu tidak digubris karena Korut beralasan mereka udah betah tinggal di Korut, nggak bisa dibalikin. Dan mau gimana pun pemerintah Korsel ini berusaha membujuk Korut ini untuk memulangkan 11 warga yang tertinggal ini, Korut tetap tidak mau membebaskan mereka, tidak mau membebaskan ke-11 penumpang pesawat ini. Dan entah gimana nasib mereka bersebelas itu sekarang, tapi yang jelas mereka sampai sekarang pun belum kembali ke Korea Selatan dari tahun 1969 itulah. Nah, kejadian pembajakan itulah yang akhirnya membuat pemerintah Korsel pun semakin memperketat lagi keamanan penerbangan, di mana mereka pun mulai memberlakukan 3 peraturan penting yang harus dipatuhi oleh setiap maskapai. Yang dari kami dapat, yang pertama peraturannya adalah pesawat yang terbang di wilayah Korsel wajib ditemani oleh bodyguard yang terlatih. Ya, terus yang kedua, pada saat penerbangan berlangsung, pintu ruang kemudi harus dikunci rapat supaya nggak ada orang asing yang bisa masuk. Terus yang ketiga, pilot diizinkan membawa pistol untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak terduga. Nah, setelah peraturan itu diberlakukan, seluruh penerbangan di Korea Selatan kembali berjalan normal dan tidak ada masalah lagi, khususnya masalah pembajakan ya. Tapi sayangnya kurang dari 2 tahun sejak kejadian pembajakan pertama, pada tanggal 22 Januari 1971, pesawat komersil milik Korsel malah dibajak dan dipaksa untuk melakukan pendaratan di Korea Utara lagi. Nah, peristiwa inilah yang dikenal dengan sebutan pembajakan pesawat Korea 1971. Baru kita masuk ya. Nah, jadi ceritanya di tanggal 23 Januari 1971, satu penerbangan Korean Air berjenis Fokker 27 berangkat dari kota Sokpo pada jam 13.30 menuju ke Bandara Gimpo yang ada di Seoul. Nah, penerbangan kali ini membawa 60 orang yang terdiri dari 5 awak pesawat dan juga 55 penumpang. Nah, pilot pesawat itu bernama Lee Kang-heun dan co-pilotnya bernama Park Wan-yu. Pilotnya Lee, co-pilotnya Park ya, Lee Park itu harus diingat. Mereka nanti aku sebut-sebut soalnya. Nah, selain mereka ada juga satu pilot lagi yang masih dalam masa percobaan, karena dia baru bergabung di Korea Air ini. Nah, si pilot baru ini namanya John Myung-si. Jadi total ada 3 pilot ya. Nah, ketiga pilot ini punya latar belakang yang tidak sembarangan, memang di mana mereka adalah mantan pilot militer angkatan udara yang berpengalaman menerbangkan pesawat tempur. Sebuah artikel juga menyebutkan kalau ketiga pilot ini pernah terlibat perang membela Korsel dan juga melawan Korut
beberapa tahun sebelumnya. Nah, selain para kru di pesawat itu juga ada 14 bodyguard yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya penerbangan dari situasi yang tidak diinginkan. Salah satu bodyguardnya namanya Choi Son, dan di pesawat itu juga ada seorang pramugari namanya Choi juga, Choi So Ja. Nih ingat nama siapa berdua nih juga, Wak ya. Bodyguard namanya Choi Son, si pramugara ini namanya Choi So Ja. Tapi meski sudah dijaga ketat oleh belasan bodyguard, Wak, rupanya pesawat ini masih tetap kecolongan juga. Karena salah satu dari puluhan penumpang itu sudah membawa 4 buah bom yang siap diledakkan kapan saja. Penumpang yang membawa bom ini adalah seorang pemuda, Wak, laki-laki berusia 22 tahun, namanya Kim Sang Tae. Sedikit informasi tentang si Kim nih, Wak ya. Jadi Kim ini adalah laki-laki yang berasal dari keluarga sederhana di Korea Selatan. Nah, di masa remajanya Kim ini terpaksa putus sekolah karena keluarganya memang tidak sanggup membayar biaya sekolahnya si Kim. Kim diketahui juga memiliki seorang kakak laki-laki yang pindah ke Korut dan juga menjadi simpatisan pemerintah Korut. Nah, itu aja latar belakang dari si Kim itu yang kami dapat. Nah, balik lagi, ketika pesawat memasuki daerah Hongcheon, ini udah terbang nih, Wak ya. Ketika pesawat itu masuk ke daerah Hongcheon dengan ketinggian 10.000 kaki, secara tiba-tiba aja si Kim ini ngali-ngali langsung diledakkannya satu bomnya gitu di dalam, Wak, dalam pesawat. Ledakan itu tentunya langsung membuat penumpang terkejut, dan ledakan itu langsung mengakibatkan pintu yang memisahkan ruang kemudi dan juga ruang kabin itu, Wak, rusak, sampai juga melukai ada beberapa orang di situ. Nah, sesaat setelah ledakan pertama itu terjadi, Kim ini langsung berjalan dia ke ruang kemudi sambil membawa 2 bom yang belum dia ledakkan. Oke. Nah, setelah memasuki ruang kemudi, Kim langsung bilang sama Lee, sama si pesawat, sama si pilot, pesawat ini sudah dalam kendaliku dan sekarang aku minta kamu putar balik pesawat ini menuju ke Korea Utara. Kalau kau nolak, aku ledakin 2 bom ini ya. Atau si Kim kayak gitu. Mendengar ancamannya si Kim, Wak, Lee Kang Hyun atau si pilot ini langsung jawab, Oke, tenang dulu, aku bersedia nurutin kemauanmu, tapi sebelum itu aku mau nengok dulu penumpangku. Aku khawatir mereka kenapa-napa habis kena ledakan tadi. Kok barusan ngeledakin bom kan, kata Lee kan. Awalnya Kim nolak, Wak, permintaan dari si Lee kan, tapi setelah dibujuk-bujuk sama si Lee, Kim pun membiarkan Lee untuk melihat situasi penumpangnya. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu mau tengok penumpangmu, tapi co-pilotmu ini harus bawa aku sekarang ke Korut, katanya. Nah, sebenarnya waktu itu Park, co-pilotnya ini berniat untuk menolak permintaannya si Kim, Wak. Tapi karena mereka berdua juga takut Kim ini bertindak nekat, akhirnya dia pun menuruti permintaannya si Kim. Dah lah, Lee nengok penumpang, Park pun segera membelokkan pesawat yang menuju ke Korea Utara sesuai dengan permintaannya si Kim. Dah, setibanya di kabin, Lee pun baru sadar kalau ada 2 lubang sebesar 20 cm di lantai pesawat, Wak. Lubang itu membuat tekanan udara dari luar masuklah itu ke dalam pesawat kan, hingga berpotensi bisa membahayakan penerbangan. Nah, karena lubang itu beresiko kali, Lee pun meminta si pramugari untuk mengambil sebuah jaring untuk menambal lubang itu dulu, itu ditambal, Wak. Nah, selesai ditambali, kemudian mengalihkan fokusnya dengan mengobati penumpang-penumpang yang terluka parah akibat terkena ledakan bom pilot itu tuh. Nah, di saat si Lee ini sedang mengobati penumpang, ada nih, Wak, penumpang lain yang notice kalau pesawat yang lagi mereka tumpangi ini kok berputar arah ya, kayaknya malah berputar ke arah yang berlawanan. Nah, karena penasaran, si penumpang ini nanyalah ke si pilot, nanyalah ke si Lee kan, Pak, ini kita tetap ke Seoul kan, Pak? Katanya, oh iya, Bu, kita tetap ke Seoul. Udah, Ibu tenang aja, kita nggak akan kemana-mana kok selain ke Seoul. Kata si Lee kayak gitu. Nah, di situ si Kim dengar, si pembajak tadi ini dengar, Wak, naik pitam, dia dengar jawabannya si Lee. Langsung dia berlari lagi ke kabin, dia bilang lagi ke si penumpang, pesawat ini sedang akan menuju ke Korea Utara, bukan ke Seoul, kata dia kayak gitu. Padahal tadi niatnya si Lee tuh jangan sampai tahu penumpang-penumpang ini kalau ini pesawat lagi mau dibawa ke Korea Utara. Tapi si Kim langsung dia bilang, kita mau ke Korea Utara. Rasalah kalian. Dengar itu, Wak, seluruh penumpang berteriak panik, histeris, mereka semua pada nangis saking senggak mau itunya mereka ke Korut, Wak. Ditambah lagi kan pada masa itu permusuhan antara Korut sama Korsel kan memang lagi panas-panasnya kan, Wak. Nah, para penumpang itu khawatir mereka akan disandra sama pemerintah Korut seperti kejadian 2 tahun sebelumnya. Nah, melihat penumpang-penumpang yang histeris ini, Kim pun jadi emosi lagi dan dia kembali mengancam akan meledakkan bomnya pada saat itu. Nah, sementara itu ketika keributan itu lagi terjadi, Wak, ya, si Park, co-pilot yang lagi bawa pesawat ini ya, berusaha memanfaatkan situasi
mengevakuasi dengan mengirimkan sinyal Mayday pada operator pesawat. Tapi sebelum sinyal itu berhasil diterima sama operator, Kim tiba-tiba datang ke depan. Dia langsung dihancurkan semua alat komunikasi yang ada dekat ruang pilot tuh. Dah, dia hancur, kamu kemana, mau ngabarin siapa kok, kayak gitu. Nah, karena alat komunikasi rusak lah, udahlah. Lee sama Park pun ya nggak bisa berbuat banyak selain tetap menerbangkan pesawat itu putar balik ke Korea Utara sesuai permintaan Lee. Mereka mikir ya udahlah, udah biarin aja, kita turutin aja lah permintaannya daripada nanti dia nekat malah dibahayakannya semua penumpang, kata si Lee kayak gitu. Nah, sampai di sini kalian mungkin juga penasaran kenapa si Kim ini nggak ditangkap aja sama bodyguard tadi. Nah, dia ada 14 orang di dalam itu. Nah, itu dia, ternyata setelah Kim meledakkan bom pertamanya tadi, beberapa penumpang termasuk bodyguard 12 itu tidak sengaja menghirup asap bom sampai akhirnya mereka pingsan. Dan ketika mereka lagi pingsan, Kim dengan cepat langsung diikat di tangan-tangan bodyguard itu supaya mereka tidak mengganggu rencananya untuk membajak pesawat Korea ini. Nah, itulah dia, karena bodyguard ini berhasil dilumpuhkan, alat komunikasi juga udah dirusak sama si Kim ini. Akhirnya pilot pun terpaksa menuruti permintaannya si Kim. Nah, akhirnya terbanglah betulan mereka nih ke Korea Utara. Nah, sementara itu setelah permintaannya itu dituruti, si Kim, si pembajak ini pun yang tadinya beringas sekali nih perlahan berubah melunak. Bahkan si Kim ini juga membujuk para pilot supaya mau pindah aja ke Korut. Bapak-bapak, asal kalian tahu ya, di Korut itu kalian bisa hidup enak, Pak. Pemerintah Korut akan memberikan kalian uang yang banyak dan juga akan menjamin hidup kalian. Udahlah, pindah aja kita ke Korut, kata dia kayak gitu. Kedua pilot ini manggut-manggut aja, mengiyakan aja gitu tanpa membantah sedikit pun, karena mereka takut salah respon lagi. Oh iyain aja. Nah, lalu di saat si Kim ini sibuk sedang bercerita tentang Korut dan lain sebagainya, Lee dan juga Park ternyata sedang menyusun sebuah strategi cerdas, ya kan. Strategi itu diharapkan bisa membuat mereka terbebas nih dari pembajakan yang sedang dilakukan sama si Kim. Mereka mikir, oh ya, dia iyain aja lah, itu kan si Kim lagi bercerita tentang Korut, tapi di dalam hatinya mereka lagi memikirkan taktik untuk supaya bisa bebas gitu. Jadi nih, ketika si Kim itu sedang lengah-lengahnya, tanpa diketahui si Kim, kedua pilot ini berinisiatif untuk mendaratkan pesawat di kota Gosenggun, yang merupakan daerah paling ujung di Korea Selatan sebelum memasuki wilayah Korea Utara. Dia mau daratin di situ. Dan supaya rencana itu berjalan lancar, ketika mendekati kota Gosenggun tadi, Park, si co-pilot ini tiba-tiba memberikan sebuah pengumuman kepada penumpang. Dia bilang kayak, diambil mic. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesawat kita akan segera mendarat di Korea Utara. Oleh karena itu, tolong hancurkan kartu identitas kalian, terutama bagi yang bekerja sebagai tentara, polisi, jaksa, ataupun pegawai pemerintah Korea Selatan. Park kayak gitu. Nah, Park sengaja mengumumkan informasi itu karena dia ingin mengecoh Kim supaya Kim percaya, oh iya ini bentar lagi pesawat mau mendarat di Korut gitu kan. Jadi si Park ini sengaja ngasih informasi palsu gitu, Dan ternyata cara itu efektif karena si Kim ini langsung, wah sebentar lagi mau nyampe kayak gitu, langsung bersorak penuh kemenangan gitu, karena dia merasa misi pembajakan dia berhasil. Dia nggak peduli lah KTP kalian mau kalian hancurin, mau kalian apa-apain, yang penting aku berhasil bawa kalian ke Korut gitu. Dah, kedua pilot ini pun langsung tuh diturunkannya ketinggiannya dan bersiap-siap untuk mendarat, ya kan. Dan tepat sebelum pesawat mendarat, sayangnya ngintip jendela pula si Kim ini. Dari situlah dia sadar kalau ternyata pilot ini lagi bohong. Oh, bukan Korea Utara nih. Ditambah lagi memang si Kim ini familiar dengan bandara Gosenggun itu. Dia langsung notice lah, ini masih Korea Selatan, ini bukan Korea Utara. Karena merasa dibohongi, Kim pun langsung marah besar, dan dia lagi-lagi balik mengancam akan meledakkan bom. Oh, berani-beraninya kalian bohongin aku, yang aku ledain bentar lagi nih. Cepat nggak bawa nggak ke Korut? Kok masih bohong juga? Betulan ku ledain. Kau pikir aku macam-macam? Tadi udah ku ledain lo ya. Nggak ada turun di sini. Naik langsung kita ke Korut lagi, kata dia kayak gitu. Dapat ancaman kayak gitu, para pilot dia iya aja lah, dia kembali lagi lah panik, alamak ketahuan kita katanya. Dan karena memang udah nggak punya pilihan lain, pesawat yang tadinya mau landing di Gosenggun itu dibatalkan dan terpaksa kembali mengudara ke ketinggian. Nah, meskipun mereka gagal mendarat, di sini kedua pilot tuh nggak kehabisan akal mereka. Mereka mikir lagi kan kayak gimana nih. Akhirnya mereka sengaja mengemudikan pesawat dengan kecepatan yang cukup lambat. Kenapa? Karena mereka selain memang ingin mengulur waktu, mereka juga udah mulai kehabisan bahan bakar nih. Di momen kritis ini, Choi So-ja, ingat si pramugari tadi, sama Choi Son-il atau si bodyguard ini
langsung tuh menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Kim. Mereka langsung mikir berdua kan. Nah, pada saat itu si bodyguard ini meminta si pramugari untuk menelpon pilot yang ada di ruang kemudi secara diam-diam. Dia bilang di telepon itu si Choi ini minta si pilot untuk, "Pak, tolong bikin pengumuman palsu untuk kedua kalinya bahwa kita akan mendarat di Korut, Pak." Nah, pengumuman itu diharapkan bisa membuat si penumpang kan histeris lagi, menangis lagi kan, Pak. Kita bisa ngecoh perhatiannya si Kim nih, Pak. Udah, Bapak ngomong dulu, kita mau mendarat. Nanti kalau dia udah berhasil terkecoh, bodyguard ini akan berusaha untuk melepaskan ikatan, Pak, dan berbalik melumpuhkan Kim beserta bomnya. Itu ya, Pak ya. Tolong, Pak ya. Nah, untungnya Lee sama Park, kedua pilot ini pun langsung setuju sama strategi mereka. Oke, boleh. Doain kami semoga ini berhasil. Nah, setelah semua sepakat nih, Wak ya, Park si co-pilot ini pun ngambil lagi mikrofon dan memberi pengumuman pada penumpang. Dia bilang ini, "Para penumpang sekalian, sesaat lagi kita akan mendarat di wilayah Korea Utara. Ini adalah saat-saat terakhir kita menghirup udara Korea Selatan. Setelah ini kita sudah tidak akan bisa lagi kembali ke Korea Selatan berkumpul dengan keluarga kita sampai waktu yang tidak bisa ditentukan." Kata Park kayak gitu. Park sengaja membuat pengumuman itu sedramatisir mungkin sampai bikin supaya penumpang-penumpang ini nangis. Memang betul, langsung para penumpang pun menangis. Langsunglah ricuh lah di sana semuanya, Wak. Bersama dengan itu tiba-tiba langsung datang dua pesawat tempur, Wak, berjenis F-5 yang terbang mengelilingi pesawat mereka. Nah, kedatangan pesawat tempur itu tentu ya bikin semua panik, termasuk pilot, termasuk semuanya pada panik karena mereka mikir ya pesawat itu pesawat militer punya si Korea Utara yang bakal menyandera mereka. Nggak cuma penumpang aja, Wak ya, kedua pilot juga panik nih. Aduh, kayaknya kita memang betul bakal disandra nih sama Korut. Militer mereka loh udah nyampe di sini. Mereka pikir upaya yang tadi yang kedua tuh gagal, Wak, tapi ternyata semua dugaan itu meleset karena pesawat tempur yang datang ini adalah pesawat militer milik Korea Selatan. Nah, ketidaktahuan itu terjadi karena pesawat tempur F-5 ini, Wak, memang masa itu baru pertama kali dipakai sama militer Korsel, makanya mereka nggak tahu gitu loh. Jangankan penumpang, pilot yang notabene-nya militer kan, mereka nggak ngeh kalau ini adalah pesawatnya Korsel kok, karena memang baru beroperasi di tahun itu. Itu kali pertama mereka membantu penyanderaan lah gitu. Nah, di sisi lain Kim si pembajak ini juga nengok tuh kedatangan dua pesawat tempur itu kan. Dia langsung berinisiatif untuk mengecek lewat jendela. Nah, di saat si Kim ini mau ngecek kan, di saat dia lagi lengah ini, si John Myung Si, masih ingat kalian si pilot yang lagi trainingnya, pilot yang masih baru nih, langsung dia beraksi mengeluarkan pistol dan dilepaskan tembakan itu untuk melumpuhkan si Kim. Cuma rupanya tembakan yang dilakukan sama si John itu meleset, Wak, nggak tepat sasaran, nggak kena. Nah, lihat kawannya ini salah sasaran, Choi yang bodyguard, Wak, langsung diambilnya lagi pistol itu, ditembaknya Kim pas ke bagian kepala. Pas tepat tewas di tempat, langsung si Kim mati. Kim bisa berhasil dilumpuhkan tuh. Nah, meskipun Kim ini sudah berhasil dilumpuhkan, bukan berarti masalah selesai sampai di situ aja tentunya, karena tembakan dari si Choi tadi, Wak, si bodyguard tadi, selain menewaskan Tim, ternyata juga menyulut bom yang dibawa sama si Kim. Dan ternyata bom yang dibawa sama si Kim ini bakal kayak meledak bentar lagi lah gitu, Wak. Jadi waktu si Kim itu mati, bom ini bentar lagi mau meledak lah gitu, Nah, di momen mendebarkan itu ada sebuah kejadian heroik memang, Wak, yang cukup mengharukan sekaligus juga menyedihkan. Jadi tepat sebelum si bom itu meledak nih, Wak ya, John si pilot baru yang pilot training ini langsung berlari, dia dipeluknya lah bom itu supaya ledakannya tidak begitu besar dan melukai banyak penumpang lagi. Dan betul berkat pengorbanannya penumpang tidak sampai terkena ledakan dari bom terakhir ini. Waktu meledak memang cuman penumpang nggak kena, si John yang kena. Memang penumpang nggak kenapa-napa, pesawat nggak kenapa-napa, tapi sebagai gantinya, Wak, pengorbanan itu membuat tangan kiri dan juga kaki kanannya si John ini hancur, bahkan terpotong-potong sampai beberapa bagian. Nah, nggak lama setelah bom itu meledak, Lee sama Park, pilot dan co-pilot ini pun langsung melakukan pendaratan darurat pesawat di tepi laut wilayah Gosangbun tadi pada jam 18:18. Salah, 14:18. Meski tidak dilakukan di bandara, Wak, untungnya pendaratan itu berjalan lancar di mana seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Satu-satunya korban jiwa pada saat itu hanyalah Kim, yang si Kim Sang-tae ini loh, si pembajak yang terkena tembakan dari bodyguard. Cuman sayangnya setelah pesawat itu mendarat, John si pilot itu terpaksa langsung meregang nyawa akibat kehabisan banyak darah. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Wak, John ini sempat mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku khawatir ada penumpang yang akan terluka," kata dia kayak gitu. Ya Allah,
Perkataan itulah yang mengindikasikan kalau dia ini betul-betul mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi bisa menjaga keselamatan para penumpang. Nggak lama setelah John ini meninggal, pihak berwenang pun langsung berdatangan ke lokasi landing mereka untuk bisa mengevakuasi seluruh penumpang pesawat. Nah, setelah mengevakuasi, polisi juga melakukan penyelidikan terkait latar belakang dari si pelaku atau si Kim ini dan juga motifnya, karena pria muda ini kok ya bisa nekat gitu loh ngebajak pesawat Korea Selatan. Nah, dari hasil penyelidikan akhirnya terungkap kalau si Kim ini adalah warga sipil biasa. Dia itu bukan mata-mata Korea Utara seperti kasus pembajakan pesawat sebelumnya, Dan epicnya lagi, alasan si Kim ini melakukan aksi itu karena dia mendapatkan informasi yang kurang tepat. Ini yang bikin nyeseknya, Dimana si Kim ini pernah mendengar selentingan kabar yang kurang lebih bilang kayak gini. Kalau dia berhasil membajak pesawat ke Korea Utara, dia akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 2 juta won. Itu yang dia dengar. Lalu karena si Kim ini memiliki kehidupan yang berat kali di Korea Selatan, keluarga juga miskin, dia juga putus sekolah, Akhirnya Kim ini tergiur lah untuk melakukan pembajakan itu. Nah, untuk melancarkan aksinya, Kim ini pun menyelinap lah masuk ke pesawat Korea Fokker F-27 ini dengan membawa 4 buah bom. Tapi tentunya selentingan kabar yang dipercaya sama si Kim ini adalah berita palsu yang tidak bisa dibuktikan dan juga dipertanggungjawabkan kebenarannya, Jadi bisa dibilang si Kim ini termakan berita hoax karena dia ingin terbebas dari kemiskinan yang menimpa dia gitu loh. Tapi kami nggak temuin informasi bagaimana si Kim ini bisa belajar merakit bom itu. Nggak dapet. Tapi udah, singkat cerita, setelah kejadian pembajakan pesawat di 1971 ini, pemerintah Korea Selatan makin lagi memperketat aturan penerbangan untuk bisa mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dan untungnya setelah peristiwa pembajakan tahun 1971 itu, situasi penerbangan kembali aman, di mana sudah tidak ada lagi pesawat Korea Selatan yang dibajak ke Korea Utara lagi. Nah, bersamaan dengan itu, seiring juga berjalannya waktu, hubungan Korea Utara dan juga Korea Selatan juga sudah tidak sepanas dulu. Atau bisa dibilang ya mereka udah agak baik kan mungkin, atau ya meskipun masih tetap berselisih paham lah sampai dengan hari ini. Tapi nggak sepanas dulu gitu. Oke, jadi itu tadi kisah pembajakan pesawat Korea Selatan yang dipaksa melakukan pendaratan di Korea Utara. Meskipun penumpang ini berhasil selamat dan tidak sampai nyebrang ke Korea Utara, kejadian ini menimbulkan trauma bagi para penumpang tentunya, terutama pada saat mereka mendengar dan juga menyaksikan ledakan bom berkali-kali di dalam pesawat. Tapi di sisi lain mereka juga sangat bersyukur karena berkat kerjasama cerdas para awak kabin, awak pesawat, mereka bisa selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan juga sedikit tambahan informasi aja, berkat pengorbanan dan juga kerja kerasnya pilot John yang tewas di tempat tadi tuh loh, mendapatkan penghargaan dari pemerintah Korea Selatan, di mana jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan bersama dengan pejuang-pejuang kemerdekaan Korea Selatan yang lain. Gitu. Begitulah ceritanya. Terima kasih untuk yang sudah request. Kalau misalkan juga pengen request, aku pengen bahas kisah-kisah apa nih di video-video selanjutnya, bisa langsung klik aja link yang ada di description box di saran topik. Nanti insya Allah aku dan tim akan membaca, dan kalau misalnya menarik akan aku up di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.